populer yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi akibat kecelakaan lalu lintas. Mengatakan bahwa saat dia melakukan perjalanan dengan mobil tersebut, dia mencium aroma melati yang dia merasakan bahwa Nike Ardila menemani perjalanannya. Yos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kalian subscriber gua, welcome back to my YouTube channel. Dan buat kalian yang baru gabung, selamat datang di channel gua. Channel ini bakal ngebahas tentang banyak teori konspirasi, tentang criminal case, tentang horor juga, dan juga bakal ada vlogging dan reaction hal-hal menarik seputar dunia ini. Buat kalian yang cocok, silahkan klik subscribe ke video ini. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini gue bakal ngebahas satu kisah menarik dari artis Indonesia yang bahkan di 26 tahun kematiannya masih terasa kehadirannya hingga saat ini. Dan ini dia Nike Ardila di Bedah Kisah. Nike Ardila lahir pada tanggal 27 Desember 1975 di Kota Bandung. Wanita cantik yang bernama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi ini memiliki bakat seni yang juga sangat terlihat sejak ia kecil. Di bangku sekolah, Nike diganjar banyak penghargaan dari kompetisi lokal maupun nasional. Dan di puncak kejayaannya, sangat disayangkan Nike mengalami kecelakaan dan merenggut nyawanya. Sebelum meninggal dunia, Nike Ardila dikenal sebagai penyanyi rock dengan suara melengking. Suara Nike Ardila mampu membius pendengarnya hingga sosoknya banyak digandrungi. Tak hanya itu, ia juga kerap didapuk sebagai model majalah dan aktris dalam film layar lebar ataupun sinetron di tanah air. Setelah 26 tahun kematiannya, Nike Ardila masih saja memiliki banyak fans yang luar biasa. Namun Nike Ardila harus meninggalkan dunia saat karirnya sedang berada di puncak. Nike Ardila bahkan telah mendapatkan penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia dari Papri. Nike meninggal pada tanggal 19 Maret 1995 di usianya yang ke-19 tahun. Nike meninggal akibat kecelakaan tunggal, tapi banyak teori konspirasi yang ganjil tentang kejadian ini. Semua terasa ganjil sebelum fakta sebenarnya terungkap. Dari ban yang kempes sebelum keberangkatannya, mobil berwarna merah yang berjalan pelan di depannya, dan sampai juga dengan diskotik mewarnai teori konspirasi ini. Fakta itu terus berkembang di masyarakat hingga akhirnya sang manajer yang juga menjadi korban kecelakaan tersebut mengungkapkan kejadian sesungguhnya. Dan ini dia kronologisnya. Sabtu, tanggal 18 Maret 1995, Nike Ardila beserta manajernya berangkat dari rumahnya di Jalan Mangga Fatmawati pada jam 8 waktu Indonesia Barat ke Bogor untuk melakukan proses syuting. Sampai di Bogor sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat, Nike langsung melakukan syuting. Setelah selesai pukul 19 waktu Indonesia Barat, akhirnya Nike meminta izin karena ada acara majalah Aneka. Dan jam 20 waktu Indonesia Barat, Nike berangkat ke Bandung dari Bogor bersama manajernya. Jadi kalian yang belum tahu, majalah Aneka itu adalah majalah remaja wanita yang berasal dari Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1990. Jasa majalah ini cukup besar untuk karir seorang Nike Ardila. Oleh karena itu dia kekeh banget pengen datang ke
acara majalah Aneka. Aneka ini biasanya disebut Aneka Yes kalau nggak salah. Sampai di Bandung pukul 23 waktu Indonesia Barat, Nike Ardila berserta manajernya sampai di kediaman orang tua Nike Ardila di kota Bandung. Setelah pukul 00, Nike Ardila dan manajernya berangkat ke Hotel Jayakarta untuk menjemput Gugun Gondrong dan teman-teman lainnya. Nike dan manajernya masih terus melanjutkan kegiatan. Mereka mengobrol-ngobrol di hotel terus hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 1-nya mereka berangkat ke BRI Tower untuk bertemu dengan Titi DJ. Setelah selesai dari BRI Tower, Nike Ardila dan manajernya menyempatkan diri untuk makan di restoran Kota Mani sampai pukul 3.15 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai makan pukul 4 pagi, Nike Ardila dan juga manajernya pergi ke Hotel Jayakarta kembali dan mengobrol-ngobrol santai dengan Gugun Gondrong. Dan jam 5.30 waktu Indonesia Barat, Nike Ardila dan sang manajer pamit untuk perjalanan syuting kembali ke Bogor. Sebelum berangkat ke Bogor, ada satu kejadian yang membuat teori konspirasi semakin menguat, yaitu terjadinya kempes ban di mobil Honda Civic Genio milik Nike Ardila. Dari situ, Nike Ardila meminta bantuan temannya untuk mengganti ke ban cadangan. Dan kalau kalian tahu di mobil baru, entah kalau mobil yang sekarang begitu, tapi kalau mobil yang dulu nggak tahu. Jadi mobil cadangan itu ban serepnya punya ukuran yang lebih kecil daripada ban aslinya. Perjalanan pun dimulai dengan teman-teman yang mengganti ban serepnya mengucapkan hati-hati di jalan untuk Nike Ardila. Dimulainya perjalanan pukul 5.30 melintas di RA Marta Dinata Kota Bandung sebelum lampu merah. Keadaan jalan itu sangatlah kosong karena memang subuh ya. Karena suasana jalan yang kosong, Nike Ardila berani memacu mobilnya hingga kecepatan 60-80 km per jam. Kondisi jalan yang sepi membuat melaju sangat cepat sampai ke Bogor. Tapi ternyata di situ kejadian yang tidak ingin kita dengar terjadi. Ada satu mobil berwarna merah di depan mobil Nike Ardila yang berjalan sangat lambat dan seperti terkesan menghalang-halangi laju kendaraan Nike Ardila. Dan ini juga salah satu yang menyebabkan teori konspirasi lainnya bermunculan di masyarakat. Karena jalan yang sepi dan waktu yang mepet, Nike Ardila memberanikan diri untuk menyalip mobil merah tersebut. Tapi setelah menyalip dan sampai di tengah mobil merah itu sedikit memepet mobil Nike Ardila. Dan di situ mobil Daihatsu TAF dari arah berlawanan dengan kecepatan yang sangat maksimal melaju. Karena kaget, Nike Ardila membanting setir ke arah kiri dan menghantam pohon beringin, lalu terpental ke arah tembok yang ternyata adalah tempat sampah. Dari situlah banyak teori-teori bermunculan hingga akhirnya sang manajer memaparkan kisah yang sebenarnya. Kecelakaan itu membuat Nike mengalami luka parah di kepala, memar di dadanya. Tragis memang. Saking tragisnya, menurut sejumlah penggemar, terdapat banyak kejanggalan dalam kecelakaan tersebut. Ada juga yang menyodorkan teori konspirasi, sesuatu yang ingin mereka percayai, sekaligus menunjukkan betapa besarnya rasa kehilangan terhadap sang pujaan. Itu jelas ya. Misalnya Nike diklaim punya masalah dengan salah satu cucu presiden terlama Indonesia. Berkat perselisihannya ini, Nike bahkan konon pernah ditodong pistol. Klaim tersebut tentu susah dibuktikan. Yang lebih gampang dipatahkan adalah gosip bahwa Nike mengalami kecelakaan karena pengaruh buruk dari minuman keras. Oke, gue ada yang kelewat sedikit karena waktu pas ngobrol-ngobrol lagi sama Gugun Gondrong waktu itu, dia tuh ngobrol di diskotik ya, tapi menurut beberapa sumber Nike Ardila ini nggak minum minuman keras sama sekali, melainkan jus. Dan fakta ini yang dibelokkan oleh banyak teori konspirator menjadi penyebab kecelakaan Nike Ardila adalah berkat pengaruh minum minuman keras. Oke, kita balik ke kejadian populer yang lagu-lagunya banyak digandrungi para remaja Indonesia meninggal dunia. Almarhumah Nike Ardila meninggal dunia pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi
akibat kecelakaan lalu lintas. Kita bahas keluarga Raden Alan Yudi, kakak dari Nike Ardila, tak pernah bisa melupakan kejadian Minggu subuh pada tanggal 19 Maret 1995. Ia harus kehilangan adik tersayang, Raden Rara Nike Ratna Dila Kusnadi atau yang dikenal dengan Nike Ardila. Saat mendengar kabar kecelakaan, Alan sedang kedatangan temannya untuk menginap. Beberapa jam sebelumnya, Alan hanya mengetahui adiknya itu sedang mengendarai mobil Honda Civic Genio milik Nike Ardila sendiri. Pelantun seberkas sinar dikabarkan mengalami kecelakaan di Jalan Riau atau sekarang disebut dengan Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung. Nike menabrak bak sampah dan pagar sebuah kantor. Tragisnya, kabar kecelakaan itu tak langsung diketahui oleh keluarga inti. Keluarga baru mengetahui sang anak bungsu mereka mengalami kecelakaan melalui kabar berantai dari teman yang menginap di rumah Alan. Saat mendengar kabar berantai tentang kecelakaan Nike Ardila, pihak keluarga Nike Ardila tidak langsung percaya, dan itu jelas ya. Bagaimana tidak, beberapa jam sebelum Nike saat itu berusia 19 tahun baru pamit pergi untuk bermalam minggu kerja. Pihak keluarga langsung bergerak memeriksa kabar berita tersebut. Mereka membagi dua tim. Sang kakak dengan mobil Nike yang lain pergi ke lokasi kejadian untuk mencari konfirmasi. Sedangkan tim lainnya yang digawangi oleh ayah Nike Ardila atau kerap disapa Papi beserta sejumlah anggota keluarga pergi ke tempat lain. Alan ingat betul, ia mondar-mandir panik bukan kepalang sepanjang jalan Riau menjelang matahari terbit untuk melihat tanda bekas kecelakaan. Tapi tak ada satupun tanda ditemukan meski sudah 3 kali bolak-balik. Dengan asumsi bahwa adiknya dibawa ke rumah sakit, Alan bergegas menuju rumah sakit. Ia menyambangi rumah sakit Boromeus, Rumah Sakit Advance, dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Namun Nike Ardila tak juga kunjung ditemukan. Dan saat tak ditemukan, sang kakak pergi ke kantor polisi untuk mengkonfirmasi kejadian. Dan betapa kagetnya sang kakak bahwa ditemukan mobil yang sudah ringsek parah milik Nike Ardila dengan plat berapa? Honda Civic Genio berplat D27AK dengan bagian depan yang sudah sangat hancur. Ia kemudian ditunjukkan oleh polisi barang-barang milik Nike Ardila. Hal yang tidak terduga muncul ketika pertanyaan sang kakak tentang di mana keberadaan Nike Ardila, dan polisi hanya menenangkan dan memberinya air mineral. Dengan tidak jelasnya kesaksian polisi, Alan terus bertanya dan akhirnya polisi menjawab bahwa Nike Ardila berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Jelas kakak Nike Ardila nggak percaya dengan hal itu karena sang kakak baru aja datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tapi polisi lainnya memberikan klarifikasi yang mengagetkan bahwa sang adik tidak berada di ruang inap melainkan berada di ruang jenazah. Seketika tubuh sang kakak bergetar lemas tak berdaya dan akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Suasana Bandung dekade 90-an yang sejuk terasa sangat sesak di hari libur itu. Suasana semakin sesak saat ruang jenazah Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dipadati banyak orang. Setidaknya ada 150 orang dari penggemar dan kerabat Nike sudah berkumpul bahkan sebelum keluarga tahu. Alan tak menyangka bahwa sudah banyak pihak mengetahui kabar meninggalnya Nike Ardila bahkan sebelum keluarga dan ia tahu. Sebagian dari mereka mengaku mengetahui kecelakaan Nike Ardila dari televisi dan radio. Dan tak ingin lama-lama membiarkan Nike Ardila terbaring di ruangan jenazah, Alan dan keluarga memutuskan untuk langsung membawanya ke rumah. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, mereka tiba di rumah duka. Di rumah pun sudah disambut banyak orang dari penggemar bahkan kerabat Nike Ardila sendiri. Mereka tak percaya bahwa Nike yang sangat cantik, baik dan bersuara emas bahkan sedang berada di puncak karirnya telah tiada. Dan selama perjalanan pulang ke rumah, sang papi dari Nike Ardila bilang kalau Nike Ardila akan dimakamkan di Ciamis karena sang papa mau menghabiskan masa pensiunnya di sana. Dan mereka berangkat ke Ciamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemakaman selesai pukul 17.30
Kita bahas mobil dari Nike Ardila. Mobil Honda Civic Genio berplat nomor D27AK akhirnya dibeli oleh fans Nike Ardila itu sendiri. Reparasi telah dilakukan hingga mobil itu kembali utuh seperti semula. Tapi ada satu bagian yang dipinta oleh keluarga, yaitu pintu mobil tersebut. Pintu itu telah dimuseumkan di Museum Nike Ardila sendiri, dan banyak kejadian mistis terjadi di mobil itu. Bahkan sang fans mengatakan bahwa saat dia melakukan perjalanan dengan mobil tersebut, dia mencium aroma melati yang dia merasakan bahwa Nike Ardila menemani perjalanan. Ada satu hal menarik yang membuat Nike Ardila bisa dikenang hingga saat ini, yaitu permintaan pribadi Nike Ardila sebelum dia meninggal. Dan entah kenapa permintaannya itu cukup cukup nyentrik, yaitu ingin membuat lukisan di mana ia bersanding dengan sang idolanya, yaitu Marilyn Monroe. Ini salah satu permintaan yang cukup unik ya sebetulnya, tapi ya itu namanya fans ya. Dan permintaannya ini bisa dilihat di Museum Nike Ardila. Sebenarnya nyesel ya kalau ngelihat video klipnya gitu. Gue pribadi yang lahirnya setelah kematian Nike Ardila ngerasa kayak kehilangan banget, karena ketika gue lihat video klipnya, gue tahu dari orang tua gue siapa itu Nike Ardila. Akhirnya gue searching, dan ya mungkin Nike Ardila kalau masih hidup sampai sekarang gitu ya, lebih jauh dari Agnes Monica karirnya gitu. Dengan cantiknya yang natural juga, dengan suaranya melengking khas banget, mungkin bakal jadi lady rocker yang gak pernah bisa tergantikan di Indonesia. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.